Tangannya gemetar saat Naya mencoba mengarahkan cahaya ponselnya kembali ke sosok itu, perempuan berambut panjang yang kini duduk di atas ranjang lipat berdebu di ruang bawah tanah yang tak tercatat. Tapi Pak Surya dengan tenang mengangkat tangan, seolah meminta Naya untuk tetap diam. Sosok perempuan itu tak bergerak. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang kusut, tapi yang menarik perhatian mereka berdua adalah tangan kirinya terbuka menghadap ke atas. Di pergelangan tangan, ada tanda bekas ikatan, membentuk pola merah kebiruan, seperti pernah diikat paksa terlalu lama. Pak Surya menunduk pelan. Itu sebabnya kau tak pergi, ya. Sosok perempuan itu perlahan menoleh. Rambutnya bergerak seperti disapu angin, padahal tak ada aliran udara di ruang itu. Wajahnya kini lebih jelas pucat, dengan mata kosong yang memancarkan luka lebih dalam dari sekadar kehilangan. Aku disembunyikan. Aku tidak sakit. Aku tidak gila. Mereka hanya takut pada kata-kata yang kutulis. Naya menggigit bibirnya, menahan detak jantung yang mulai kacau. Milah, siapa yang melakukan ini padamu? Bukan satu orang, tapi seluruh sistem yang tak ingin suara perempuan terdengar. Pak Surya membuka tasnya. Dari dalam, ia mengeluarkan satu map coklat berisi salinan tulisan tangan. Catatan lama, yang dulu dianggap tak penting. Catatan ini, kamu tulis di buku harianmu, bukan? Tanya Pak Surya. Sosok Milah perlahan mengangguk. Tapi kalian tak membacanya lengkap. Naya menyadari ada halaman yang belum mereka temukan. Buku harian Milah ternyata disobek, dan halaman terakhirnya hilang. Dan saat itulah, mereka mendengar suara langkah di atas tanah. Seseorang sedang menuju ruang bawah tanah tempat mereka berada. Pak Surya berdiri, wajahnya langsung serius. Ia mematikan senter dan memerintahkan Naya dengan isyarat diam dan sembunyi. Langkah-langkah itu berhenti di atas pintu perangkap. Sunyi. Lalu terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Pak Surya. Suara laki-laki tua. Datarnya mencurigakan. Sudah saatnya berhenti menggali ke belakang. Pak Surya tidak menjawab, tapi Naya tahu, suara itu bukan dari guru. Bukan dari siswa, melainkan dari seseorang yang tahu. Di bawah sana, Milah memandang lurus ke arah mereka. Jika kalian ingin mengungkap semua, kalian harus temukan halaman terakhir itu. Karena disitulah, nama yang kalian cari tertulis. Lorong gelap itu kembali senyap. Setelah suara pria tua itu pergi, Pak Surya membuka kembali pintu perangkap dan membiarkan angin luar masuk. Meski cahaya pagi belum menyentuh tanah, kedatangan angin berarti satu hal. Mereka tidak punya banyak waktu. Di ruang UKS yang kini kembali terbuka, Pak Surya dan Naya memeriksa buku harian Milah dengan lebih teliti. Naya menyisir halaman demi halaman, mencocokkan goresan pena, catatan tanggal, bahkan noda air mata yang sudah pudar. Lalu ia berhenti. Pak, halaman 43 ke 44 langsung lompat ke 47. Ini dia. Ada 3 halaman yang disobek. Pak Surya menarik napas panjang. Berarti seseorang tidak ingin isi halaman itu dibaca siapapun. Pak, siapa Milah sebenarnya? Pertanyaan itu akhirnya keluar dari mulut Naya. Pak Surya menatapnya. Lama. Kau ingat kerusuhan tahun 1998? Naya mengangguk. Ia tak mengalaminya, tapi cerita tentang tragedi itu sudah berulang kali ia dengar. Demonstrasi, kekacauan, hilangnya orang-orang. Milah adalah saksi, ujar Pak Surya lirih. Ayahnya aktivis, ibunya guru di sini. Tapi saat situasi memanas, Milah dianggap berbahaya. Dia menulis banyak tentang apa yang ia lihat, tentang orang-orang yang diculik dan tidak kembali. Dan Naya bertanya dengan suara serak. Catatannya disobek. Ia dipaksa diam, disembunyikan di ruang isolasi atas nama perawatan. Tapi sebenarnya, dia dikurung. Pak Surya membuka laci kecil di bawah lemari UKS, yang selama ini terkunci. Di dalamnya, ada kotak logam kecil, tertutup rapat. Ia menyerahkannya kepada Naya. Ini ditemukan petugas renovasi tahun 2000. Tapi disimpan saja tanpa dibuka.
Katanya milik siswi lama yang tak punya nama di data. Dengan tangan gemetar, Naya membuka kotak itu. Di dalamnya, 3 lembar halaman sobekan buku harian. Tulisan tangan Milah masih jelas. Tapi di bawahnya, ada satu baris yang membuat keduanya membeku. Jika kalian membaca ini, berarti aku tak pernah kembali. Tapi kalian bisa mengungkap siapa yang menghapusku dari sejarah. Nama yang tertulis di bawahnya, bukan Milah, melainkan Nirmala Dewi Utami. Naya menatap nama itu, bukan Milah. Lalu siapa Nirmala? Pak Surya menyandarkan tubuhnya ke dinding. Wajahnya tegang. Nama samaran. Milah hanya panggilan. Tapi Nirmala Dewi Utami adalah nama asli yang tercatat di berkas sekolah sebelum semua datanya hilang dari arsip digital. Dan di luar ruangan UKS, seseorang memperhatikan mereka diam-diam. Membawa foto lama. Sambil menyobeknya perlahan. Kau terlalu dekat, Surya. Malam itu, hujan turun tipis. Seolah langit sengaja menahan tangisnya. Pak Surya duduk sendiri di ruang guru yang sudah sepi. Di hadapannya terbuka buku catatan kecil milik sekolah, buku yang dulu sempat ia selamatkan dari tumpukan arsip yang akan dibakar. Jari-jarinya menyusuri daftar nama murid angkatan 1997. Dan di baris paling bawah, nama itu ada, Nirmala Dewi Utami. Bukan sekadar siswi biasa, gumamnya. Dia murid terbaik, penulis majalah sekolah, dan anak dari dosen sejarah kampus ternama yang hilang secara misterius tahun 98. Pak Surya ingat betul, saat sekolah ini dijadikan tempat pengungsian dan markas sementara, banyak ruang dikosongkan dan data dihilangkan. Ruang UKS yang awalnya difungsikan sebagai penampungan sementara, mulai digunakan untuk hal-hal yang tak tercatat. Di sisi lain, Naya duduk di kamarnya, menatap halaman-halaman sobekan yang mereka temukan. Ia menyadari satu hal aneh. Semua tulisan tangan Nirmala selalu mengakhiri tiap entry dengan angka ganjil. Hari ke-17, mereka masih mencari ayah. Hari ke-23, ibu mulai tak berbicara. Hari ke-31, aku harus memilih, bicara atau dilupakan. Naya mengulang, langkah ke-31. Itu bukan hanya jumlah langkah, tapi entry terakhir Nirmala. Hari ke-31 sejak ia disembunyikan. Pagi harinya, Naya memberanikan diri pergi ke ruang arsip sekolah. Ia meminjam kunci dari Bu Nana, petugas tata usaha yang sering ketiduran. Di ruangan berdebu itu, ia mulai mencari berkas murid tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998. Hingga akhirnya ia menemukan map kuning pudar bertuliskan, murid nonaktif, kasus khusus. Di dalamnya, ada foto seorang siswi dengan rambut dikuncir 2, tersenyum cerah. Di bawahnya, tertulis, Nirmala Dewi Utami, kelas 3 IPA 2. Namun, di bawah foto itu, dicetak stempel merah. Tidak lulus, status tidak diketahui. Dia tak pernah lulus, gumam Naya. Dia tak pernah keluar dari sekolah ini. Seketika suara berderit terdengar dari arah belakang. Naya menoleh cepat, tapi ruangan kosong. Hanya suara kertas yang tertiup kipas angin tua. Tapi di atas tumpukan buku, ada benda yang tak mungkin tertiup angin. Sebuah pita rambut hitam, usang, dan basah. Naya mendengarnya. Langkah. 1, 2, 3. Suara pelan namun berat, seperti kaki seseorang yang sudah terlalu lama tak melangkah. Ia membeku, tapi suara itu tidak datang dari dalam ruangan, melainkan dari dalam lemari arsip. Naya perlahan membuka pintunya. Kosong. Hanya tumpukan map. Tapi di antara map itu, tergeletak halaman terakhir, bukan dari buku harian Nirmala, tapi dari dokumen guru pengawas tahun 1998. Tulisan tangan terburu-buru. Anak itu masih di ruang bawah tanah. Kami tak bisa lepaskan dia. Dia tahu terlalu banyak. Pak S sudah memperingatkan, tapi mereka tetap mengambil keputusan sendiri. Naya menutup halaman itu. Wajah Pak Surya muncul di benaknya. Pak S. Surya, apa dia salah satu dari mereka?
Atau justru mencoba menyelamatkan? Di waktu yang sama, Pak Surya berdiri di halaman sekolah. Seseorang menyelipkan amplop ke bawah pintu motornya. Tanpa nama, tapi di dalamnya hanya satu kalimat. Kau bisa sembunyi dari siswi itu, tapi kau tak bisa sembunyi dari apa yang terjadi 27 tahun lalu.